Berikut merupakan tugas observasi mata kuliah rencana bisnis ke suatu perusahaan jasa, yaitu Koperasi Simpan Pinjam. Berikut nama anggota kelompok kami. Pak, tolong boleh jelaskan alur proses pengajuan pinjaman di koperasi ini? Ya, jadi untuk pengajuan pinjaman, sebenarnya kalau marketing itu kan tugasnya mencari nasabah pertama, baru nasabah itu datang ke kantor. Jadi kalau misalkan in case lah ini, nasabah itu datang sendiri ke kantor, ya otomatis dia langsung ditanganin sama marketing. Ya, dari marketing koperasi ditanyakan perihal berkas. Begini Mas, biasanya nanti nasabah itu ketika datang langsung disambutkan sama marketing. Nanti dari pihak marketing menjelaskan, biasanya kita menyodorkan brosur pinjaman atau list pinjamannya seperti apa, angsurannya bagaimana. Yang pertama kali kita cek itu ya adalah berkas itu, terutama tadi seperti yang dilihat di banner tampilan depan itu ada beberapa persyaratan yang memang harus mereka penuhi sebagai nasabah atau calon nasabah di sini gitu. Nah, untuk proses selanjutnya dari marketing biasanya kita langsung menuju ke proses pengecekan, analisa berkas, terutama analisa dari rekening koran, yaitu yang kita lihat ada sistem penggajian di tanggal berapa, terus ada pemotongan apa saja dan sebagainya gitu. Setelah proses analisa baru kita proses yang namanya survei itu sendiri. Kita datang dari marketing ini, dari kantor ke rumah nasabah yang mau disurvei. Bisa tolong dijelaskan dulu sedikit tentang definisi koperasi simpan pinjam itu apa? Oke, jadi koperasi simpan pinjam itu diatur oleh lembaga dinas koperasi namanya. Ya, dalam undang-undang dan pasal tertentu yang sudah dijelaskan. Ya, nanti bisa cek teman-teman semua di Google bahwasanya garis besarnya koperasi ini didirikan untuk membantu perekonomian masyarakat. Ya, koperasi itu kan banyak Mas. Ada koperasi untuk UMKM atau wirausaha, ada koperasi untuk karyawan. Nah, jadi koperasi itu kita bagi dua. Apakah ada kualifikasi untuk pengajuan peminjaman? Oke, kualifikasi dari nasabah. Berarti tentunya kita punya ketentuan juga atau kualifikasi. Standar kita nasabah itu ya memang harus pegawai aktif. Yang kedua, kita lihat juga dia bekerja di bidang apa. Kalau seperti ASN ataupun PNS kita nggak bisa. Kayak TNI Polri kita nggak bisa gitu, karena bukan perangkat kita di situ. Jadi mereka juga punya koperasi juga mungkin kan gitu. Terus yang kedua, bila mana ya pastinya harus warga negara Indonesia. Yang ketiga, kualifikasinya kalaupun dia orang luar dari, ini kan karena di Kerawang ya, misalkan dia orang luar Kerawang. Di Kerawang ini kan banyak orang-orang PT kan yang istilahnya rantauan kan. Nah, itu masih bisa masuk. Cuman minimal ada penanggung jawabnya siapa, apakah dia ada saudara di sini atau leadernya mengetahui bahwa dia meminjam di sini kan begitu. Persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh calon peminjam? Oke. Untuk persyaratan ketentuan dari koperasi itu sendiri, kita wajib ya yang sudah memiliki KTP tentunya. Kalaupun yang belum menikah, berarti dia harus ada KTP, ya KTP asli. Terus lagi surat aktif kerja, PKWT ataupun surat pengangkatan kalau dia sudah karyawan tetap. Jadi kita cek juga ke situ. Terus BPJS Ketenagakerjaan yang aktif ditetapkan oleh koperasi ini. Oke. Untuk batas maksimal atau limit ya untuk pinjaman tersebut pasti ada. Kita sekali lagi relatif cenderung melihat dari kualitas nasabah sendiri, terutama dalam bidang pekerjaannya. Kedua, sistem penggajiannya. Jadi
kita bisa menentukan apakah nasabah ini kita kasih limit sekian atau maksimal sekian. Itu sebenarnya tergantung dari kualitas nasabahnya lagi gitu. Bukan kualitas secara pribadi, tapi secara generalnya nasabah ini bekerja gajinya berapa nih. Kalau misalnya 3 juta 4 juta nggak mungkin kita kasih pinjaman 15, karena otomatis di angsuran pun kan akan keteter dari pihak beliau. Ya kita untuk standar umumnya itu pengajuan dari angka 5 sampai 25 juta itu di awal, tapi kita cek lagi lah secara keseluruhan kelayakannya seperti apa. Kalau misalkan ternyata layaknya cuma di angka 15 ya 15 kita ACC gitu. Karena kita mengukurnya di situ di gajian, pertama gajian, kedua dari sistem kerjanya mereka, kontrak apa, kalau karyawan tetap masih ketolong lah. Cuma kalau yang kontrak ini kan pinjaman 20 juta misalnya, tapi kontraknya sisa 6 bulan. Ada keteter. Nah iya kan udah paham ya. Iya. Nah, disitulah jadi kita kalau untuk secara umumnya dari 5 juta sampai 25 juta, tapi kita perhatiin jauh lagi nanti ke depannya seperti apa gitu. Terima kasih Pak. Risiko seperti apa yang mungkin terjadi di koperasi, lalu bagaimana cara penanganan risiko tersebut? Oke. Resiko itu saya bagi jadi 2 aja, resiko terkecil sama resiko terbesar. Resiko terkecilnya adalah nasabah ya macet dalam arti uang prestasi. Jadi nasabah ini gagal melakukan kredit sama koperasi sesuai dengan perjanjian. Ya dikarenakan sebabnya banyak faktornya. Entah dia sudah tidak bekerja lagi atau diputus secara sepihak dari PT-nya atau perusahaannya, ataupun memang nasabah ini ya memang ada niatan nggak mau membayar kan gitu. Itu resiko yang saya bilang kecil lah. Resiko terbesarnya adalah tindakan yang boleh kita bilang pidana lah, yaitu mengenai pasal 378 penipuan, yang dimana nasabah meminjam menggunakan berkas-berkas yang palsu atau pemalsuan berkas. Industri ini ada nggak sih persaingan atau kompetitor? Lalu bagaimana cara mengatasi persaingan di bidang ini? Oke. Kalau untuk kompetitor semua bidang pasti ada mas. Koperasi apalagi banyak. Di Karawang ini ya mungkin lebih lah dari 50 koperasi ada di sini gitu. Cuman cara kita menyikapi kompetitor tersebut ya dengan cara kita selalu mengadakan evaluasi bulanan, mingguan ataupun evaluasi per tahun. Dari tim kerja kita, apakah pelayanan kita itu yang harus diperhatikan sudah bagus atau belum kan gitu. Kalau untuk jasa sendiri saya rasa itu fleksibel lah, orang bisa aja ke yang jasanya lebih tinggi daripada sini karena mereka merasa lebih nyaman kan gitu. Jadi yang kami jual itu sebenarnya tentang behaviornya, kebiasaan mereka itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi kalau misalkan koperasi dari kompetitor A itu menjual dengan kepercayaannya, ya kita harus bisa menjual yang lebih daripada kepercayaan. Begitulah cara menyikapi. Jadi Mika izin bertanya, kalau untuk sistem pembayaran sendiri atau penagihan itu seperti apa ya? Terus kalau misalkan si nasabah ini ada terkendala tersendat pembayaran, itu biasa dikasih tempo waktu berapa lama? Oke. Kalau untuk sistem pembayaran itu yang lancar ya. Kalau yang lancar itu sistem pembayaran kita auto debit. Jadi dari gajian kita langsung potong ke pihak koperasi. Ya nanti sisa gaji itu ya itu haknya nasabah. Cuman bila mana nanti ada nasabah yang buat investasi atau nasabah yang gagal untuk menjalankan perjanjian tersebut, dalam arti macet lah ya bahasa ini, yaitu biasanya dari tim kita ada kolektor. Jadi kita menagih, yang pertama kita berikan surat peringatan itu kita berikan, himbauannya untuk direspon. Jadi biasanya nasabah itu kita lakukan pemanggilan pertama. Kalau misalkan beliau nggak datang, nasabah yang bersangkutan nggak datang, kita kasih peringatan kedua itu nggak datang, ya baru kita kasih warning ke
rumahnya langsung biasa kita datangkan. Bila mana di rumahnya nggak bisa ditemukan, biasanya kita titipkan surat lagi. Itu untuk pemanggilan yang ketiga. Nah, kalau misalnya dari pemanggilan ketiga ini tetap nggak ada respon, ya barulah kita melakukan penggalian informasi. Apakah nasabah itu masih tinggal di situ atau dia sudah kabur atau gimana? Biasanya kita tanyakan ke nomor penanggung jawab. Tentang inovasi seperti apa yang dilakukan koperasi untuk membangun loyalitas dengan anggota. Oke. Untuk inovasi dari koperasi ya, ini mungkin bukan keseluruhan semua koperasi ya, cuman di kantor saya ini tentu kita membuat inovasi mulai dari bukan hanya loyalitas tapi kepercayaan juga. Jadi kepercayaan antara nasabah dengan pihak koperasi itu juga yang harus dijaga. Dalam arti kita selalu memberikan sistem yang transparansi. Dalam arti begini mas, kalaupun ada nanti sekiranya beliau nasabah ini ya, misalkan contohlah dalam segi uang masuk di luar dari gajian, itu harus tetap kita beritahukan, informasikan bahwasanya ada uang masuk sekian, itu haknya nasabah gitu kan. Itu yang pertama kita bangun adalah kepercayaan. Kalau untuk inovasi tersebut ya paling kita lebih menjurus ke perubahan sistem marketing. Baik Pak, terima kasih atas waktunya telah memberikan kesempatan buat berkunjung ke koperasi ini. Oke. Mungkin sekian aja untuk Sama-sama. kunjungannya. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih.